Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan public class method. Penulisan mendeklarasikan kelas publik bernama kelas method. Semua kode berikut berada di dalam kelas ini. Bersatu kita buat kelas publik bernama kelas method. Static kelas mobil. Mendefinisikan kelas statik bernama mobil di dalam kelas method. Statik di nested class berarti bisa diakses tanpa instance kelas luar. In machine, variable instance machine bertipe integer. Tiap objek mobil punya nilai ini. Properti instance mesin di set ke1. Tiap mobil punya mesin. Integer roda. Variable instance roda bertipe integer. Tiap objek mobil punya nilai 4 roda. Static body. Variabel statik bernama body ini memiliki kelas mobil. Satu untuk semua objek, bukan tiap objek. Static void maju. Static void maju. Mendefinisikan metode maju yang statik bisa dipanggil via mobil maju, via titik maju dalam membuat objek atau mengembalikan void tidak ada nilai. Sistem titik out titik print ln kurung maju. Mencetak teks maju lalu pindah baris di output konsol. Void mundur. Mendefinisikan metode instance mundur non-static. Untuk memanggilnya butuh objek, misal R3 mundur. Sistem titik out titik print ln mundur. Mencetak teks mundur lalu pindah baris. Baris 12 mundur. Void belok. Mendefinisikan metode instance belok. Juga butuh objek untuk dipanggil. Sistem titik out titik print ln belok. Mencetak teks belok lalu pindah baris. Public static void main dalam kurung string args. Titik masuk program metode main. Public static memungkinkan JVM menjalankan metode ini tanpa membuat objek atau menampung argumen baris perintah. Mobil R3 sama dengan new mobil. Membuat objek R3 dari kelas mobil menggunakan konstruktor default, lalu menyimpannya ke variabel R3. Mobil expander sama dengan new mobil. Membuat objek lain bernama expander, masing-masing objek punya data instance terpisah.
Sistem titik out titik println panggil static void maju dengan kelas mobil. Penjelasan ini mencetak teks ke konsol. Ini bisa tampil sebagai teks yang memberi konteks sebelum memanggil metode naraton. Sistem titik out titik print bergerak. Mencetak bergerak sama dengan tanpa pindah baris. Jadi output berikutnya muncul di baris yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konstruktor. Public class konstruktor. Konstruktor mendeklarasikan kelas utama bernama konstruktor static kelas mobil. Kelas mobil adalah inner class dan diberi static agar bisa digunakan tanpa membuat objek dari luar kelas. In machine sama dengan 1. Variable instance machine di set default bernilai 1. In roda sama dengan 4. Variable instance roda, setiap mobil memiliki 4 roda. Static in integer body sama dengan 1. Variable static berarti milik kelas, bukan objek. Semua mobil berbagi nilai ini. Mobil sama dengan mobil dalam kurung, ini adalah konstruktor, sebuah metode khusus yang berjalan otomatis ketika objek dibuat. Sistem titik out titik println, sebuah objek mobil terbentuk di memori. Teks ini muncul setiap kali konstruktor dipanggil. Static void maju. Metode static bisa dipanggil lewat nama kelas. Sistem titik out titik println maju. Baris 14 ini, metode maju hanya mencetak kata maju. Void mundur. Metode instance harus melalui objek. Metode mundur hanya bisa dipanggil melalui objek mobil. Void belok. Metode belok juga merupakan metode milik objek. Public static void main string args. Masuk ke metode main, tempat program dijalankan. Mobil R3 sama dengan new mobil. Membuat objek baru bernama R3. Konstruktor dipanggil mencetak pesan. Kita membuat objek mobil bernama R3 dan konstruktor langsung berjalan. Mobil expander sama dengan new mobil. Membuat objek kedua, konstruktor dijalankan lagi. Kita membuat objek kedua bernama expander dan konstruktor kembali dijalankan. Sistem titik out titik print dalam kurung R3 bergerak. Print tidak membuat baris baru. Kita mencetak teks R3 bergerak tanpa ganti garis, tanpa baris baru. Mobil maju. Memanggil metode static maju langsung melalui nama kelas. Lalu kita memanggil mobil maju untuk menampilkan pergerakan. Nah, seperti ini.
Baik, di sini saya akan menjelaskan video kali ini saya akan menjelaskan konstruktor parameter kelas mobil. Membuat kelas mobil, semua atribut dan konstruktor ada di kelas ini. Kita membuat kelas mobil sebagai blueprint sebuah objek mobil in machine. Atribut instance dimiliki setiap objek mobil. Atribut mesin memiliki setiap objek mobil. In roda, atribut instance untuk menyimpan jumlah roda. Static is static integer body. Milik kelas bukan objek. Atau dibuat statik, artinya milik kelas bukan milik masing-masing objek. Mobil dalam kurung, konstruktor tanpa parameter dipanggil saat membuat objek tanpa nilai awal. Nah, seperti ini gambarannya. Sistem outprint objek mobil dibuat tanpa parameter. Menampilkan pesan bahwa objek mobil dibuat tanpa parameter. Mobil dalam kurung integer mesin, integer roda, dan integer body. Konstruktor dengan parameter. Ini konstruktor kedua yang menggunakan parameter. Bagian kelas utama, publik kelas konstruktor parameter. Masuk ke kelas utama bernama konstruktor parameter. Publik static void. Main adalah tempat program mulai berjalan. Mobil R3 sama dengan new mobil. Memanggil konstruktor tanpa parameter atau membuat objek R3 menggunakan konstruktor tanpa parameter. Mobil expander sama dengan new mobil. 1,2,5. Memanggil konstruktor dengan parameter atau membuat objek expander menggunakan konstruktor dengan nilai mesin, roda, dan bodi. Sistem outprintln atau konstruktor tanpa parameter menampilkan judul bagian konstruktor tanpa parameter. Sistem outprintln konstruktor dengan parameter. Bagian untuk menampilkan data dari konstruktor dengan parameter. Mungkin itu saja penjelasan untuk konstruktor parameter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek kelas Java. Kelas mahasiswa. Membuat kelas mahasiswa, kita membuat kelas mahasiswa sebagai cetakan objek mahasiswa, string nama, variabel instance milik masing-masing objek, integer umur, instance variabel kedua menyimpan umur, static string, universitas atau sama dengan Universitas Dayani Iksanuddin. Variabel statik milik kelas bukan objek, atau variabel universitas dibuat statik artinya satu untuk semua mahasiswa.
mahasiswa, dalam kurung string nama, integer umur. Ini adalah konstruktor mahasiswa yang menerima parameter nama dan umur. Nilai. Tampilan. Void tampilkan info. Metode tampilkan info digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa. Ke kelas utamanya itu public class object class, atau masuk ke kelas utama object class. Ya. Public static void main dalam kurung string LDS. Metode main adalah tempat program mulai berjalan. Membuat objek M1. Mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa atau Muhammad, dalam kurung Muhammad Ridwan Hanif, 20. Membuat objek mahasiswa pertama bernama Muhammad Ridwan Hanif berumur 20 tahun. Objek M2, mahasiswa M2 sama dengan new mahasiswa dalam kurung Putri Hamdani, 19. Artinya membuat objek mahasiswa kedua, Putri Hamdani berumur 19 tahun. Begitu seterusnya. Menampilkan info awal. M1 titik tampilkan info. Atau kita menampilkan informasi masing-masing mahasiswa sebelum variabel statik diubah. Mahasiswa Universitas Unidaya. Kita mengganti nama kampus menjadi Unidaya karena universitas adalah statik, semua objek langsung ikut berubah. Seperti ini. Muhammad Ridwan Hanif memiliki nama kampus Universitas Dayan Iksanuddin. Setelah diganti nama kampus jadi Unidayan. Dari sini ditampilkan Unidayan. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.